Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Glenn. Di sini saya akan coba membahas terkait ujian untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Di sini akan ada dua kasus terkait akuisisi dan konsolidasi. Yang pertama kita akan bahas terkait transaksi akuisisi pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan untuk transaksi bargain purchase. Nah, di sini Bower Company itu membeli perusahaan Luck Corporation. Nah, dengan seharga pertama yang kita harus catat adalah $625.000 US dollar untuk kasnya. Lalu juga keluar juga uang kas sebesar 5.000 untuk proses akuisisi. Maka nanti jurnal yang akan keluar adalah terkait transaksi kas ini, juga terkait ini, yaitu terkait merger expand. Nah, dalam pembahasannya agar lebih komprehensif, mari kita lihat pembahasannya sudah saya siapkan. Nah, langkah pertama adalah kita dapat menentukan fair value ya, aset dan menghitung goodwill, kita harus tahu rumus untuk menghitung fair value dari net asset. Rumusnya adalah fair value aset dikurangi liability. Jadi artinya adalah nilai yang digunakan, yaitu nilai yang ini, fair value ini. Dari si perusahaan Luck Corporation. Ini adalah laporan keuangan dari Luck Corporation. Nah, tadi kan untuk menghitung fair value net asset, nah fair value dari net asset adalah jumlah dari aset, jumlah dari net asset, fair value net asset, jumlah fair value aset, dikurangi fair value liabilities. Nah, maka kita dapat bahwa nilai fair value aset berapa? Nilai fair value aset adalah $700.000. Maka $700.000 dikurangi fair value liabilities sebesar $30.000. Nah, maka kita mendapat nilai fair value net assetnya sebesar $670.000. Nah, ketika kita sudah dapat fair value net asset, maka langkah selanjutnya adalah kita dapat menentukan apakah terjadi goodwill atau bargain at purchase atau kelebihan pendapatan atas likuidasi ataupun akuisisi. Nah, bagaimana cara menentukan apakah itu goodwill atau bargain purchase? Kita lihat jika misalnya nilai yang dibayarkan itu lebih rendah dibandingkan fair value dari nilai net asset. Nah, maka itu masuk ke dalam bargain purchase. Nah, ini ketentuan pertama. Ketentuan kedua adalah jika nilai yang dibayarkan lebih besar dibandingkan fair value net asset, maka ini masuknya adalah goodwill. Nah, perlakuan untuk bargain purchase dan goodwill itu berbeda. Bargain purchase ini saldo normalnya itu di sisi kredit. Goodwill ini saldo normalnya di sisi debit. Nah, sekarang kita lihat yang dibayarkannya berapa. Yang dibayarkannya price paid, paid-nya itu $625.000. Nah, tadi fair value-nya
fair value net asetnya sebesar $670.000. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ternyata yang dibayarkan ini lebih kecil dibandingkan dengan fair value atau harga wajarnya. Jadi dia dihargai lebih rendah, maka sudah pasti tentunya ini akan menjadi bargain purchase. Nah, bargain purchase. Nah, nanti kita lihat bargain purchase-nya sebesar $45.000. Nah, lalu eh, kita mencatat jurnalnya seperti apa? Nah, di sini akan ada penjelasannya. Nah, jurnal yang pertama, karena ini yang dikeluarkan juga ada terkait kas yang 5.000 dalam proses akuisisi, maka nanti akan muncul jurnal terkait merger expense pada cash senilai 5.000. Nah, itu jurnal pertama yang harus kita catat. Nah, lalu jurnal kedua adalah terkait proses akuisisi itu sendiri. Nah, ini jurnal keduanya. Kita catat semua nilai fair value dari aset yang ada pada si Lark Corporation ini. Artinya yang akan kita catat adalah yang ini, yang saya tandain ini. Nah, kan kenapa yang kita catat adalah fair value-nya, bukan book value-nya. Nah, karena di sini kan Bower Company ini mengakuisisi Lark. Nah, jadi yang dia nilai adalah fair value-nya. Jadi yang diakui dalam catatan Bower, jadi si Bower Company ini akan mencatat senilai fair value. Jadi cash dan receivable itu 50.000 dan seterusnya. Nah, di sini contohnya. Cash dan receivable 50.000, inventory 150, building net karena dia sudah dikurangi dengan depresiasi. Nah, lalu ada paten 200.000. Nah, selanjutnya juga kita juga mencatat terkait liabilitasnya atau terkait kewajibannya. Di sini ada akun payable senilai 30.000. Nah, tadi kan dia ngeluarin cash sebesar 625.000. Nah, kita catat di sini. Nah, tadi kan kita dapat gain atau bargain at purchase, maka di sini ditulisnya adalah gain on acquisition sebesar 45.000 yang ini. Nah, itu untuk bagaimana cara mencatat jurnal atas proses akuisisi dari Bower ke Lark. Itu untuk soal nomor 1. Selanjutnya kita akan membahas terkait soal nomor 2. Nah, ini untuk soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini masih sama terkait transaksi akuisisi. Nah, tapi di sini dia dibelinya menggunakan harga saham dan nanti di akhir kita harus melakukan jurnal serta melakukan konsolidasi atau menyusun neraca konsolidasi atas proses akuisisi tersebut. Nah, kita coba jawab. Nah, kita harus perhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa ternyata ada 4.000 lembar saham. Informasi pertama, lalu informasi kedua bahwa par value-nya itu sebesar $20. Nah, yang ketiga, harga pasarnya
harga pasarnya itu didapat dari informasi yang ada di bawah sini. Ini nggak ke bawah ya. Nah ini. Nah, harga pasarnya adalah 150 dolar. Nah, di sini kan ada selisih. Keempat, selisih antara harga fair value dengan harga pasar sebesar 30 dolar. Nah, keempat informasi ini adalah informasi pembantu yang mesti di awal kita ketahui atau kita cari. Nah, dari sini kita bisa mulai menentukan nilai dari investasi pada Stafford Industry. Nah, nilainya adalah 4.000 lembar saham tadi dikali 150. Nah, nilainya dari harga pasar. Coba kita lihat sudah ada hitungannya. Maka didapat 600.000 dolar. Nah, ini informasi pertama. Nah, lalu kedua, kita akan menentukan nilai common stock. Nilai common stock. CS. Nah, nilai common stock ini cari dari nilai saham yang beredar dikali par value, itu 20. Jadi nilainya adalah 80.000 dolar. Nah, lalu kita juga harus tahu nih, ada istilah yang namanya paid in capital. Additional atau tambahan modal di store. Nah, tambahan modal di store ini tadi selisih dari antara harga pasar dengan nilai fair value, yaitu 4.000 dikali 30 dolar. Nilainya adalah 120.000. Nah, maka dari sini, dari A, B, C ini kita dapat menyusun jurnal terkait akuisisi investasinya dulu. Nah, kita tulis di sini debitnya investasi Stafford atau nilai investasinya sebesar 600.000, terus kreditnya adalah common stock ya sebesar 80.000. Oh, ini 130, sorry. 130. Nah, ini selesai 130, mohon maaf ya. Bukan 30, jadi ini 520.000. Nah, lalu di sini ada additional paid in capitalnya 520.000. Nah, jadi nilainya sama ya 600.000. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu ini terkait jurnal investasi, maka yang selanjutnya juga kita harus menentukan apakah dia goodwill atau bargain, atau dia gain gitu ya. Nah, caranya sama kayak tadi, kita tentukan dulu fair value dari net asset. Nah, di sini sama juga yang akan kita gunakan adalah nilai ini, nilai fair value dari yang ini. Nah, di sini kan total asetnya adalah 630, terus di sini 165 ya. 145 ya, 100. Jadi 630.000 dikurangi 155.
Nah, ini 5 into 2. Ternyata di sini deh. Nah, di sini nilainya nah, 475. 7. Nah, ini nilai dari fair value atas net asset. Nah, karena kita sudah tahu nilai fair value atas net asset, kita catat di sini price paid-nya itu adalah nilai dari tadi investasi yang dilakukan pada Stafford Industry atau pada proses akuisisi ini dia ngeluarin saham berapa? Tadi kan udah tahu ya 600.000. Tinggal dikurangi aja. Nah, 600.000. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata yang dibayarkan itu lebih tinggi dibandingkan nilai wajarnya. Berarti di sini ada goodwill. Ada goodwill. Goodwill senilai $125.000. Nah, kita kan udah tahu nih semuanya, kita dapat angka-angkanya, sekarang coba kita susun. Jurnal atas transaksi akuisisi tersebut. Sebentar, saya hapus dulu. Nah, jurnalnya sebetulnya bisa kita dilihat di sini. Nah, cash yang digunakan adalah nilai fair value yang ini. Cash 30.000, akun receivable 60.000, inventory. Nah, yang jadi catatan di sini adalah bahwa terkait bond diskon. Kang, kok muncul bond diskon? Kenapa ini bonds payable yang dimasukinnya adalah yang 150? Nah, yang menjadi catatan adalah terkait hal ini. Bonds payable. Kalau misalnya kita lihat di sini nilai akun payable sama ya, yang mengalami penurunan adalah nilai bonds payable, BP. Nah, berdasarkan book value-nya itu 150.000, tapi ternyata harga wajarnya itu cuma 145.000. Nah, artinya di sini ada penurunan sebesar 5.000. Nah, maka 5.000 ini itu dianggap sebagai diskon bond payable. Nah, kalau misalnya memang mau dicatat, nanti dicatat nilai bond payable-nya 145.000, maka diskon ini nanti tidak perlu dimunculkan dalam debit. Ini kredit. Tadi kan debitnya diskon, diskon bond payable senilai 5.000. Nah, ini tidak perlu dimunculkan. Kalau misalnya yang dicatat ada 145.000, tapi kalau misalnya yang dicatat adalah 150, maka bonds payable perlu dicatat karena nilai yang diakui adalah nilai yang 145.000. Nah, maka untuk menyeimbangkan selisih 5.000 ini perlu dicatat di kolom di sisi debit. Maka di sini muncul diskon payable. Nah, selanjutnya kan tadi kita sudah mencatat bahwa ternyata ada goodwill 125.000 atas transaksi yang bersangkutan. Nah, di sini accounts payable dicatat di kreditnya, accounts payable sama bonds payable-nya yang dicatat adalah 150. Karena tadi bond diskonnya kita munculkan, maka yang dicatatnya ada 150. Kecuali kalau misalnya bond diskon yang kita akui 145, maka ini juga harus dihapus. Yang ini bonds diskonnya harus dihapus sehingga sesuai. Lalu ada common stock 80.000. 80.000 dari mana? Dari tadi saham yang beredar 4.000 dikali jumlah par value-nya 2.000. Nah, ini juga didapat dari sini. Additional paid in capital. Di sini sudah ada penjelasannya agar memudahkan bahwa ini pengaliknya 130 kali 4.000, 130 dari mana? Nah, dari sini 150 dikurangi 20.
Itu untuk cara pencatatan jurnalnya. Nah, selanjutnya, Kang, gimana cara membuat neraca kombinasi atas proses akuisisi ini? Nah, pertama, yang harus kita tahu juga ini dalam sisi pandangan si Rembrandt Manufacturing, yang perlu dicatat adalah nilai book value-nya. Jadi kita pindahkan semuanya nilai yang ini ke komposisi book value yang ini. Nilainya akan sama 770. Nah, tapi untuk yang Stafford ini agak berbeda. Untuk yang Stafford ini agak berbeda. Yang kita catat adalah nilai dari fair value-nya, bukan book value. Jadi ini fair value 30, 60. Nah, itu kita akan samakan sampai pada titik ini. Nah, saya pada titik ini. Nah, nilai goodwill itu kan didapat dari proses akuisisi. Maka nilai goodwill ini kita masukkan ke komponen yang ada di combined sheet. Nah, ini nilai komponen yang baru, saya tandain warna hijau. Nah, ini komponen yang baru. Account payable, komponen lama. Nah, bonds payable, tadi seperti yang sudah saya bahas, kalau misalnya memang di sini tidak akan dimunculkan diskon, maka yang akan digunakan adalah yang ini, yang fair value. Karena nanti nilainya juga yang akan digunakan pada akhirnya nilai diskon, ya nilai bonds payable itu adalah senilai 145. Maka yang kita gunakan adalah nilai fair value-nya. 145. Nah, ini adalah nilai yang baru yang didapat pada proses akuisisi. Nah, maka nilainya pun akan balance. 80 ini dari mana, Kang? Dari sini, dari common stock. Ini ada juga rumus. Ini ke rumus saja. Rumus ke sini. Nah, gitu. Ini ke sini. Additional paid-in capital. Maka untuk melakukan konsolidasi, tinggal kita jumlahkan semuanya. Nah, ini juga masuk depresiasi dijumlahkan. Maka nanti ya kita pastikan bahwa nilai total dari aset dan total aktiva dan pasiva, aset dan liabilitas plus equity itu harus sama. Nah, itu pembahasan dari soal-soal untuk akuntansi keuangan lanjutan. Semoga dapat membantu dalam mengerti akan soal-soal UTS untuk mata kuliah akuntansi lanjutan. Semangat dan semoga hasilnya adalah yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.